Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat kastengel keju spesial kue lebaran. Gimana cara buatnya? Ikuti videonya sampai selesai ya. Bahan-bahan yang saya pakai di sini 200 gram butter. Di sini saya pakai butter Wisman. Teman-teman boleh pakai butter merek lain. 200 gram margarin Royal Palmia, 2 butir kuning telur, 25 gram keju parmesan, 135 gram keju edam. Ini kejunya kita parut halus terlebih dahulu ya. Ini harus benar-benar halus banget, jadi nanti kejunya di dalam adonan tidak mentah. 50 gram tepung maizena dan 530 gram tepung terigu protein rendah. Langkah selanjutnya, siapkan bowl atau wadah yang bersih dan kering, kemudian masukkan butter dan juga margarin. Untuk butternya di sini teman-teman wajib dinginkan terlebih dahulu di dalam lemari es ya. Jadi pakai butter yang dingin. Diamkan di dalam lemari es sekitar 30 menit sebelum digunakan. Kemudian aduk margarin dan butternya sampai benar-benar halus dan juga creamy. Aduk sampai keduanya tercampur rata. Jika teksturnya sudah mulai creamy, lanjut kita masukkan 2 butir kuning telur. Lalu aduk kembali sampai semua bahannya tercampur rata. Aduknya sebentar saja, sekitar 1-2 menitan ya. Untuk mengaduknya ini cukup pakai whisker aja, tidak perlu pakai mixer karena nanti takut adonannya overmix. Kemudian masukkan keju parmesan dan juga keju edam yang sudah kita parut halus. Aduk kembali sampai kejunya tercampur rata. Jika kejunya sudah mulai tercampur dengan adonan butternya, kemudian tambahkan tepung maizena. Aduk kembali secara perlahan. Jika sudah tercampur rata, bisa kita bantu pengadukannya menggunakan spatula sambil kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya. Jika sudah benar-benar tercampur rata, lanjut kita tambahkan tepung terigu protein rendah. Untuk tepungnya di sini tidak saya sangrai ya teman-teman, langsung saya pakai dari kemasannya. Dan ini kita aduk perlahan menggunakan spatula sampai adonan tepungnya tercampur semua. Jika mengaduknya sudah mulai agak sedikit berat, ini akan saya lanjut mengaduknya dengan menggunakan tangan. Dan ini akan kita aduk perlahan sampai dia membentuk sebuah adonan. Aduknya perlahan aja ya, jangan terlalu kuat. Dan jika adonannya sudah bisa kita bentuk seperti ini, berarti ini adonannya sudah bisa kita gunakan. Siapkan alat kerja, kemudian di sini akan saya pakai cetakan bingkai untuk mencetak ketebalan kue kastengelnya supaya semuanya sama rata. Ambil sebagian adonan sampai memenuhi bagian cetakannya. Jika ada bagian yang kosong seperti ini, bisa kita isi sedikit-sedikit adonannya ya, sambil kita tekan-tekan sampai memenuhi batas atas untuk cetakannya. Siapkan plastik OPP, kemudian ini adonannya akan kita gilas. Kita ratakan mengikuti bingkai cetakannya. Jadi kalau pakai bingkai ini nyetaknya lumayan agak enak, jadi ketebalannya ini akan sama rata. Tapi kalau teman-teman mau pakai cetakan kastengel yang lain juga boleh ya. Teman-teman bisa pakai cetakan yang ketinggiannya sekitar 1 cm. Bisa kita ambil bagian sisaan adonan yang bagian pinggirannya ini supaya nanti mengelupas bingkainya agak sedikit gampang.
Lanjut, kita angkat bingkainya secara perlahan supaya adonannya tidak terlalu pecah. Kemudian lanjut ini akan kita ukur menggunakan penggaris. Untuk panjangnya di sini saya pakai sekitar 2 cm dan lebarnya saya pakai sekitar 4 cm. Tapi ini sesuai selera teman-teman aja ya. Kalau teman-teman mau lebih diperkecil bisa pakai ukurannya 2 kali 3 cm. Lanjut kita potong adonan yang sudah kita ukur ini menggunakan penggaris. Ini lebih gampang. Tapi kalau teman-teman mau potong pakai pisau juga boleh ya. Untuk mencetak adonan kastengel menggunakan bingkai dan penggaris seperti ini, menurut saya ini lebih simpel dan lebih cepat dalam mencetak daripada kita pakai cetakan kastengel. Jadi saya lebih suka mencetak dengan cara seperti ini untuk membuat kue kastengel. Kemudian untuk bagian atasnya ini akan saya potong menggunakan pisau kentang supaya nanti ada sedikit bentuk gerigi bagian ujung-ujung kuenya. Jadi tampilannya agak sedikit cantik. Lakukan sampai semuanya selesai. Untuk bagian ujung-ujungnya yang tersisa ini bisa kita ambil kembali dan nanti akan kita cetak kembali ya. Ambil adonan satu persatu secara perlahan. Jika dia agak sedikit pecah bisa sedikit kita rapihkan ya. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam loyang satu persatu. Beri sedikit jarak di loyangnya karena nanti adonannya agak sedikit mengembang tapi tidak terlalu melebar. Untuk loyangnya tidak saya olesi apapun ya. Kalau mau dirapihkan lagi juga ini boleh supaya bagian-bagian yang agak sedikit retak ini bisa menyatu semua. Nah, ini hasil yang didapat. Saya dapat 3 loyang. Kemudian ini akan kita bikin olesan dari kuning telur. Di sini saya pakai 2 kuning telur omega dan 1 sendok makan minyak sayur. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian ini kita olesnya sebanyak 2 kali pengolesan. Untuk olesan pertama ini akan kita oles semuanya terlebih dahulu sampai adonannya habis. Nah, ini sudah semua saya oles pada olesan pertama. Jika sudah, ini akan kita tunggu kering sedikit. Lanjut kita oles bagian olesan keduanya. Untuk olesan keduanya, ini akan saya oles satu baris terlebih dahulu. Supaya olesan keduanya tidak terlalu kering, untuk kita tempelkan keju cheddar di atasnya. Lanjut, ini kita tempelkan keju cheddarnya. Untuk keju cheddarnya, ini saya pakai setengah pack dari ukuran yang 160 gram keju cheddar ya. Jika sudah di barisan pertama, lanjut kita lakukan pada barisan kedua dengan hal yang sama. Kita olesi terlebih dahulu, baru kita beri parutan keju. Lakukan sampai semuanya selesai. Untuk keju cheddar yang kita parut sebagai topping ini, kejunya diparut tidak perlu terlalu halus ya. Bisa sedikit kasar, jadi nanti dia akan membentuk kejunya lebih cantik. Untuk pemarutan kejunya ini boleh panjang-panjang atau juga boleh agak sedikit kecil, sesuai selera teman-teman aja ya. Nah, ini semuanya sudah selesai saya beri topping. Kemudian jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu sebelum kita memanggang kuenya. Jika ovennya sudah panas merata, kemudian adonannya bisa kita masukkan ke oven. Kita simpan di rak paling bawah satu dan di rak yang paling atas satu loyang. Jadi ini bisa kita panggang 2 loyang sekaligus ya. Panggang dengan suhu 125 derajat Celcius atau dengan api sedang cenderung kecil. Dan ini akan kita panggang selama 25 menit. Pada menit ke-10 atau ke-15 menit, ini raknya akan saya pindahkan bagian posisi kiri dan kanannya. Tapi posisi loyangnya tetap pada posisi bagian atas dan bagian bawah ya. Untuk posisinya tidak dipindah, hanya bagian kiri kanannya aja yang saya pindah supaya matangnya merata antara kiri dan kanan. Setelah 25 menit dipanggang, kemudian ini akan kita tukar dan kita naikkan
Bagian rak yang loyang bawah ini akan kita naikkan ke rak bagian atas, dan kemudian yang rak bagian atas akan kita turunkan ke rak yang bagian bawah supaya kematangannya merata, dan ini akan kita panggang kembali sekitar 25 menit. Setelah 25 menit kita panggang, berarti ini totalnya selama 50 menit ya pemanggangannya. Teman-teman bisa cek kematangan cookiesnya pada bagian bawah. Jika kejunya sudah berwarna kuning keemasan atau bagian atasnya juga sudah mulai kecoklatan, ini berarti sudah matang. Tapi jika masih agak sedikit putih, bisa teman-teman panggang kembali sekitar 5-10 menitan lagi. Nah, ini hasil kematangannya. Bagian kejunya juga sudah terlihat kuning keemasan dan bagian atasnya juga sudah matang merata. Ini cara pemanggangan dengan menggunakan oven tangkring. Jadi teman-teman bisa sambil pelajari ovennya ya, karena setiap oven itu juga berbeda-beda cara memanggangnya. Kita akan lihat kematangan di dalam kuenya ini seperti apa, karena ini lumayan agak tebal ya kuenya, sekitar 1 cm. Setelah saya belah kuenya, ini lembut banget dan ini terlihat bagian dalamnya matang merata, tidak ada yang mentah. Kalau kita remukan seperti ini benar-benar lumer banget dan juga terlihat benar-benar renyah banget. Tidak ada adonan yang menggumpal karena ini semuanya matang merata. Kalau saya lebih suka tekstur kastengel yang masih tidak terlalu hangus atau bagian bawahnya tidak terlalu gosong. Jadi kematangannya ini menurut saya benar-benar pas. Setelah saya coba, ini kue kastengelnya benar-benar ngeju banget, gurih, dan ini enak banget. Langsung lumer saat saya masukkan ke dalam mulut. Wangi aroma butternya ini benar-benar tercium banget, dan juga rasanya benar-benar ngeju banget. Sebelum kita masukkan ke dalam toples, bisa kita dinginkan dulu dengan cooling rack seperti ini supaya nanti kuenya benar-benar dingin dan tidak panas lagi saat kita masukkan ke dalam toples. Jadi kuenya tidak gampang jamuran. Ini saya diamkan di cooling rack seperti ini sekitar 30 menitan sampai dia benar-benar dingin, tapi jangan terlalu lama karena nanti kuenya akan lembek lagi dan akan lempem. Jika sudah dingin, ini bisa kita siapkan toples. Ini saya pakai toples ukuran 500 gram dan bisa kita susun satu persatu ke dalam toplesnya. Jangan lupa pada bagian bawah toplesnya teman-teman beri kertas supaya lebih cantik lagi dan supaya menyerap bagian minyaknya. Susun sampai semua toplesnya penuh. Nah, dari 3 loyang yang tadi kita bikin kue kastengelnya, di sini saya bisa masukkan kue kastengelnya ke dalam 2 toples ukuran 500 gram dan ini ada sedikit sisanya saya masukkan ke dalam wadah yang lain. Tutup toples dengan rapat dan beri solasi supaya lebih awet dan tahan lama. Ini kuenya bisa tahan sekitar 3-6 bulanan ya. Jika teman-teman untuk dijadikan sebagai ide jualan, ini teman-teman bisa percantik toplesnya dengan menggunakan stiker label jualan teman-teman. Resep ini rekomen banget menurut saya untuk teman-teman jadikan ide jualan karena ini hasilnya benar-benar lumer, enak banget, dan ngeju banget. Gimana teman-teman mau mencobanya di rumah? Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen untuk membangun channel saya semakin berkembang. Tunggu video-video saya yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba di rumah.